Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali di Basyirah, bincang asik sirah, bincang sirah ala emak-emak dengan asik dan santai. Apa kabar pemirsa sirah di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Inang Marziah sebagai pengganti host yang sedang berhalangan di hari ini. Dan hari ini seperti biasa saya bersama dengan sahabat-sahabat saya di Sirah Institute. Ada Bu Puri dan Mbak Mila. Masya Allah, apa kabar Bu Puri? Alhamdulillah baik. Mbak Mila apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Masya Allah, terima kasih sudah mau hadir ya. Sama-sama. Masya Allah. Dan hari ini kita akan ngobrolin satu tema yang sangat sungguh fenomenal, sungguh agung dan sungguh mulia. Ya, yaitu pernikahan Rasulullah SAW. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau di cerita novel atau di cerita film itu ini bagian yang menyenangkan, haru Dan romansa ya, berbau romansa. Betul. Gitu ya, Masya Allah ya. Episode 13 ini ya, Iya, 13. tentunya sebelum sampai di episode 13 yaitu pernikahan Rasulullah, ada episode-episode yang mendahului dari episode ini yaitu pernikahan ya. Dan berharap pemirsa yang ada di rumah untuk menyaksikan episode-episode sebelumnya karena ini bersambung ya, sehingga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang utuh. Insya Allah ya, seru nih perbincangan kita pada siang hari ini pastinya ya, karena tadi kita bicara pernikahan. Nah, Bu Puri, Mbak Mila, bicara pernikahan itu kan sebuah misakon golizoh ya, perjanjian agung ya, yang mana sebuah pernikahan ini pastinya ada proses-proses ya. Betul. Ada proses-proses yang mendahulinya sampai akhirnya menikah. Begitu juga pastinya dengan Bunda Khadijah dan Rasulullah SAW ya. Sepengamatan Bu Puri atau bacaannya Bu Puri dan Mbak Mila nih ya, sampai akhirnya Bunda Khadijah itu dengan Rasulullah menikah, itu kan pasti ada proses yang mengiringinya. Iya. Dan ini bagian serunya nih ya, Perkenalannya. Nah, kalau dilihat Rasulullah saat itu berusia sekitar 25 tahun ya, dengan sudah memiliki profesi sebagai pedagang. Kita kemarin di episode yang sebelumnya ya, itu sudah ada episode Rasulullah, bahwasanya Rasul itu adalah memiliki pekerjaan berdagang. Nah, dimulai dari situ, lalu Rasulullah selanjutnya berdagang milik dagangannya pamannya ya, sampai di situ kalau tidak salah episode yang lalu. Nah, sampai akhirnya ya Rasulullah SAW itu menikah, kan ada prosesnya tadi. Iya. Nah, tadi Rasulullah usia 25 tahun dan Bunda Khadijahnya 40 tahun. usia 40 tahun. Ya. Tapi ternyata ada pendapat yang lain. Iya. Masya Allah. Dan lebih kuat ya, kalau 40 tahun itu lebih masyhur. Iya. Yang lebih terkenalnya Pendapat yang lain mengatakan 28 tahun. 28 tahun. Jadi Masya Rasulullah Allah. 28 tahun. Bukan, usianya. Bunda Khadijah. Masya Bunda Allah. Khadijah Maaf, 28 pemirsa. tahun, ya. Iya. Bagaimana, saya penasaran nih ya, bagaimana awal mula perkenalan dari Bunda Khadijah dengan Rasulullah SAW? Kalau dilihat kan sampai menikah itu apakah serta-merta begitu, apa sebelumnya sudah mengenal atau memang belum mengenal sebelumnya? Bagaimana itu ceritanya? Kepribadian Rasulullah itu sudah sangat dikenal di Mekah, Mbak Inong. Beliau itu sangat terkenal dengan kemuliaannya, akhlaknya, kemudian kecerdasannya, amanahnya, ketinggian bahasa, kesantunan ya, kalau saya bilang kesantunan berbahasa, dan juga jiwa sosialnya. Nah, di Mekah itu tidak besar, Kecil ya. Berarti semua penduduk termasuk Bunda Khadijah tentunya sudah sangat mengenal, sudah sangat tahu, sudah sangat mengenal bagaimana karakter Rasulullah ini ketika muda. Ada sebuah peristiwa yang disebut Hilful Fudul. Waktu itu Rasulullah berusia 15 tahun. Pada saat itu berkumpul banyak bani-bani untuk membuat sebuah kesepakatan. Dan pada saat itu
posisi atau kedudukan Rasulullah itu bisa sama sejajar dengan para pembesar Quraisy yang pada waktu itu membuat keputusan-keputusan yang sangat penting. Beliau ada sejajar dengan para pembesar itu, dan itu di antara bani-bani yang hadir itu ada juga keluarga dari Bunda Khadijah, yaitu Bani Bani Asad. Masya betul. Allah. Bani Asad. Jadi Bunda Khadijah semakin mengenal reputasi, keistimewaan Rasulullah sejak muda. Karena dari Iya, tadi karena peristiwa ada itu. peristiwa tadi itu. Yang di dalamnya ada keluarga Betul, dari betul. Bunda Khadijah. Bunda Khadijah, ya. Jadi tidak cuman itu Mbak Inong. Ternyata Bunda Khadijah itu mempunyai 2 rumah. Nah, rumah yang pertama itu di Bani Asad, yang kedua di Bani Abdi Syams. Nah, perkampungan Bani Abdi Syams dan Bani Hashim, rumahnya pamannya Rasulullah itu berdekatan. Berdekatan. Otomatis untuk mengenal itu bukan sesuatu yang susah. sulit ya. Betul. Selain itu, Bunda Khadijah dan Rasulullah ternyata masih dekat nasabnya. Nah, itu bertemu di kakeknya Qusay, betul. Ya, saya coba ingat-ingat hafalannya ya. Silakan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay. Nah, sedangkan Bunda Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin bin Qusay. Qusay. Betul. Ngapal Masya bareng-bareng Allah. ya. Berarti ketemunya di Qusay. Iya. Betul. Dekat berarti ya. Dekat. Bukan hanya rumah tapi juga Betul. ternyata secara nasab Betul. juga. Kalau beliau kita di dekat. pedesaan aja, rumah yang jauh pasti kenal itu rumahnya siapa. Mungkin kondisinya seperti itu kurang Iya. lebih. Jadi begitu ya perjumpaan, perkenalan, Perkenalan. atau informasi ya, bahwasannya tadi Khadijah mengetahui Rasulullah itu dari rumahnya, Iya, nasabnya, dari karakternya, karakternya, dari nasabnya. Nasabnya. Kemudian Mesti satu dari ini ya keluarga mulai ke perdagangan ya. Oh, iya. Ya, Mbak Mila. Oh, itu bisa- asal mula ya. Asal Asal awal-awal bahwasannya akhirnya ada interaksi. betul, Betul, antara ada interaksi. Bunda Khadijah dengan Rasulullah. SAW. Gimana Iya. tuh ceritanya gimana? Ya, jadi Rasulullah ada interaksi dengan Bunda Khadijah itu ketika melakukan kerjasama. Rasulullah membawa barang dagangan Bunda Khadijah untuk diperdagangkan ke berbagai daerah. Nah, tapi tidak langsung, tidak serta merta ya, tidak tiba-tiba Rasulullah membawa barang dagangan, nggak Karena ada Betul, prosesnya. karena kalau tidak salah Rasulullah itu tidak pernah ngambil dagangan Betul. sama pamannya. Itu Betul. gimana itu? Karena Rasulullah tidak pernah mengambil barang dagangan milik orang lain selama Selain ini. pamannya. Betul. Selain paman-pamannya ya. Karena sebelum itu Rasulullah itu memang sudah menjadi pedagang yang ulung, pedagang yang tidak diragukan ya, kapasitasnya sudah berpengalaman selama kurang lebih 20 tahun. Masya Allah, Ya, lama sejak ya. 15 tahun ya Sejak kalau nggak usia salah. muda sudah mulai betul. Atau 12 tahun kalau nggak salah, itu sudah berpengalaman selama itu. Dan berada di jajaran level dan atas ya, dari para pedagang-pedagang yang hebat, Iya. betul. Luar biasa. Nah, karena Rasulullah mempunyai sifat yang wafa, sifat wafa itu artinya adalah ingin berbalas budi. Karena beliau Suka kan membalas budi tinggal kebaikan. tinggal bersama pamannya ingin berbalas budi terhadap kebaikan-kebaikan pamannya, maka Rasulullah tidak mengambil upah dari pamannya. Betul. Maka ketika menginjak usia dewasa, usia 25 tahun ya waktu itu, pamannya memikirkan bagaimana agar Rasulullah ini mengambil barang dagangan milik orang lain, Begitu. agar mandiri secara ekonomi. Baik. Bahkan memilihkan kepada siapa Rasulullah harus mengambil barang dagangan. Oh, bukan hanya mengusulkan tapi juga Betul. memilihkan. Maka dipilihkanlah, diusulkanlah membawa barang dagangan Bunda Khadijah, di mana
Bunda Khadijah juga terkenal sebagai pengusaha besar pada waktu Bukan itu. hanya besar tapi juga Iya. mengupahnya, dan mengupah. ya barang dagangannya gitu ya. itu banyak, besar, dan juga beliau terkenal memberikan Memberi upah upah yang yang tinggi. tinggi. Siapa yang Iya. tidak tertarik ya? Iya. Nah, bahkan ada yang menyebutkan bahwa kafilah dagang Bunda Khadijah jika ingin disaingi oleh para laki-laki itu mereka harus melakukan kerjasama, jadi konsorsium. Konsorsium. Nah, apa nama bahasanya konsorsium? Gabungan, Ya, ya. gabungan, betul, dari- gabungan dari beberapa pedagang Quraisy laki-laki itu baru bisa menyaingi Menandingi. kafilah dagang Bunda Khadijah. Masya Luar Allah ya. biasa ya kelasnya ya. Iya. Seorang wanita ya. Sukses ya. Subhanallah, sukses. Pada saat itu kan memang sudah mulai ya barang dagangan milik Bunda Khadijah dibawa oleh Rasulullah ya. Bunda Khadijah langsung menawarkan kontrak kerjasama dengan Rasulullah. Pada sisi lain Ya. sebetulnya setelah pembicaraan terhadap pamannya Rasulullah dan pamannya dan Rasulullah itu berita ini tersebar ya Bu ya, berita ini tersebar sehingga sampai juga kepada Bunda Khadijah. Bunda Khadijah mendengar berita ini otomatis nggak mau kehilangan kesempatan. jadi gercep langsung ya, Gercep nih bahasanya ya. gerak Disambut cepat lah, langsung cepat. ambil Siapa yang tindakan, ya. tidak mau barang dagangannya dibawakan oleh sosok yang amanah, yang sudah berpengalaman, yang jujur, kemudian yang diminati banyak orang. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itulah tadi makanya setelah berjalan barang dagangan itu dibawa oleh Rasulullah atas kehendak Bunda Khadijah ya yang menawarkan kontrak tadi, maka Bunda Khadijah itu sebetulnya ada memiliki satu maksud lain. Oleh karena itu beliau memanfaatkan kesempatan ini, beliau mengutus salah seorang kepercayaannya namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Nih, sering-sering pahami ya. Iya. Ternyata Itu ya. Maisarah itu laki-laki, Iya. bukan Iya. perempuan. perempuan. Ya, dulu saya Namanya pertama mirip ya. membaca itu Maisarah. Wah, perempuan. Rasulullah berdagang bersama Itu tahunya perempuan. perempuan, Iya, ya. tahunya dulu Maisaroh perempuan. gitu Iya. namanya. Masa Itu- berdagang itu kan lama ya karena jauh ya. Jadi dalam waktu 2-3 bulan ya tidak mungkinlah seorang perempuan gitu ya. Nah, ini Maisarah ditugaskan khusus oleh Bunda Khadijah untuk dapat mengetahui sikap-sikap Rasulullah yang dulunya Bunda Khadijah itu tahu melalui informasi saja, Informasi tapi saja. kali ini ingin melihat atau mendengar lebih detail lagi, lebih private lagi tentang karakter Rasulullah yang Sebentar sebenarnya. Bu Puri, berarti Maisarah ini bukan orang sembarangan juga ya. Ya pasti Sampai ya. diutus sedemikian. Spesial ya, dapat Spesial tugas nih Maisarah spesial nih ya ya. dari Bunda Khadijah ya. Nah, sepulangnya dari berdagang, Maisarah juga ternyata punya banyak cerita selain daripada menceritakan apa yang Bunda Khadijah harapkan, yaitu karakter ya Rasulullah ya, begitu amanahnya, dengan kecerdasan, dengan kejujuran, sampai menghasilkan hasil perdagangan yang berlipat-lipat Luar keuntungannya, biasa, betul. begitu. Yang itu belum pernah dilakukan barangkali ya, Belum dengan- pernah dilakukan Dan atau itu dihasilkan oleh dan para itu pedagang Rasulullah. lain ya yang dulunya pernah diutus oleh pernah kerjasama. Dan ini Rasulullah ya. Betul, betul Masya sekali. Maisarah juga menyebutkan ada beberapa kisah ya. Di tengah perjalanan berdagang itu Rasulullah sedang beristirahat di bawah sebuah pohon rindang yang letaknya tidak jauh dari kastil seorang rahib ya. Seorang rahib itu kemudian turun dari kastilnya dan beliau bertanya, siapa laki-laki yang duduk di bawah pohon itu, bertanya kepada Maisarah. Kemudian Maisarah menjelaskan bahwa dia adalah seorang laki-laki keturunan Quraisy yang berasal dari tanah suci. Kemudian rahib itu menyimpulkan belum pernah ada seorang yang duduk di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Oh, sudah merasakan tanda itu. Sudah ada tanda-tanda. Baik, Iya, baik. iya. Ada juga Maisarah menceritakan kepada Khadijah itu, Ibunda Khadijah itu mengenai dia dinaungi melihat ya, betul, Maisarah ada melihat yang dua menaungi, malaikat dua ya malaikat yang malaikat. menaungi atau melindungi Rasulullah dari sengatan matahari ketika Rasulullah terus berjalan dengan untanya.
Itu yang Berarti disampaikan Maisarah kepada melihat Bunda Khadijah. keistimewaan Keistimewaan, tanda-tanda, tanda-tanda iya. bahwasanya ini Rasulullah adalah orang yang mulia, yang Betul. bukan Orang yang sembarangan spesial, orang yang betul. spesial. Iya, bukan Masya orang Allah. Dan itu sembarangan. dikabarkan kepada Bunda Khadijah. Iya, Masya iya. Allah, Masya Allah, luar biasa berarti nih ya, apa namanya, pengamatan. hasil pengamatannya tujuannya Intelijensinya, tercapai betul. ya. Kalau tadi Iya. cuma hanya informasi yang diperoleh Khadijah dengan tadi bertetangga, ya Iya. ternyata nasabnya itu tidak jauh. Lalu ketika bekerja sama menjadi kesempatan bagi Khadijah untuk mengetahui lebih dekat, lebih private lagi siapa itu Rasulullah. Maka betul. diutuslah Maisarah gitu kan tadi ya. Betul. Lalu setelah itu dikabarkan hal-hal yang luar Diceritakan biasa semuanya, iya. dalam perjalanan dagang itu ya, bahwasanya Rasulullah begini dan begini. Itu kan jadi menambah keyakinan nggak kira-kira? Itu Iya, menambah pasti. keyakinannya. Tambah membesarkan Betul ya, hatinya. iya, tambah. menambah. Wah, Percaya, tadi jadi yakin betul, ya, bahwa betul. inilah Ini adalah tanda-tanda orang yang saya cari pilihan, barangkali ya. begitu, karena kan Iya. memang sudah ada ketertarikan gitu ya, ketertarikan yang elegan ya. Iya. Kagum, kekaguman, betul, betul. betul, betul. Akhirnya dengan informasi dari Maisarah itu menambah keyakinan Bunda Khadijah bahwasanya ini yang saya cari. Gitu nggak kira-kira ya? Pasti, Masya begitu. Allah. Tapi yang menarik gini lagi deh Bu Puri, Mbak Mila. Kan seorang Khadijah tadi sudah digambarkan terhormat, mulia, kaya raya, dermawan, dengan segala macam keistimewaannya Bunda Khadijah saat itu ya. Saya berpikir begini, emang nggak ada yang tertarik? Atau bukan hanya tertarik ya, mungkin kalau yang berkeinginan. ini kalau mungkin Banyak, yang Bu sekel Ina, di bawah banyak. kelasnya iya loh, Iya. kan Khadijah ini kan kelasnya kelas level tinggi. Karena Ada nggak gitu loh, apa namanya, dari Para petinggi bangsawan, Quraisy atau iya. bangsawan yang tertarik tertarik dengan untuk Khadijah, dan melamar. kenapa ya Khadijah akhirnya tertarik dengan Rasulullah? Kan gitu yang menarik nih. Gimana tuh? Ya, Bunda Khadijah ya, Mbak Inong adalah seorang wanita yang terhormat, terpandang. Beliau cantik, anggun, ramah, lembut, cerdas Betul, ya. betul. Beliau juga kaya dan beliau dermawan. Sudah Masya Allah. semua sikap-sikap baik ya ada pada dirinya. menjaga diri. Menjaga Masya diri. Allah, Masya Beliau kan dapat julukan At-Tahir, At-Tahir, wanita Masya yang Allah. suci. Sudah Kan dapat julukan itu merupakan bukan main-main sesuatu ya. yang zaman sekarang ketika seorang betul. pengusaha sukses itu kan pasti bergaul dengan banyak orang, tapi beliau tetap menjaga Membatasi, kesuciannya. Masya Allah, Namun semua itu tidak, beliau itu punya sifat qanaah. Di antara yang tadi itu. Di antara yang tadi itu, yaitu beliau itu ingin mencari seorang suami atau pendamping yang mengisi kekosongan jiwanya. Beliau memerlukan seseorang yang memiliki nilai-nilai luhur, sebuah spiritual ya, yang selama ini diinginkan atau dibutuhkan oleh jiwanya. Jadi kalau untuk urusan dunia sudah clear, selesai, sudah selesai, beliau semuanya sudah dimiliki tidak sudah selesai baginya. Dan Ibu Khadijah itu, Bunda Khadijah itu tidak mencari lagi seorang suami yang menambah kekayaannya, yang menambah kehormatannya, bukan itu yang Bunda beliau Khadijah cari. sudah menikah 2 kali ya, jadi Nah, sudah punya pengalaman betul, dong. betul, Dan betul. dengan menikahnya dengan 2 Bangsawan Pembesar besar Quraisy. iya, Jadi iya. udah pernah sudah merasakan berumah tangga 2 Baik, kali. baik. Kemudian beliau juga jadi beliau sudah mengenal lah ya kehidupan berumah tangga. Maka kali ini tidak ingin sembarangan lah untuk memilih orang, ingin yang istimewa. Dan semua keistimewaan yang Bunda Khadijah cari ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi Iya, wasallam. benar-benar Masya Bu. Allah. Apalagi ya, betul sekali. Apalagi yang mau dicari sama Bunda Khadijah. Mau menikah dengan laki-laki kaya, beliau sudah kaya. Mau menikah dengan laki-laki yang bangsawan, terhormat, Beliau beliau sudah sudah terhormat, bangsawan, iya. sudah terhormat. Jadi menikah Jadi dengan Rasulullah itu bukan untuk menambah itu. Betul, benar-benar mencari yang pas, yang menenangkan hati, yang bisa mengisi kekosongan di Iya, dalam hati. sesuai dengan Masya Allah. kebutuhan jiwanya. Ya Allah ya Karim, sudah kebayang, dari sini aja sudah terbayang begitu sangat luar biasa ya. Bagaimana 2 insan mulia ini dipertemukan, bahkan nanti juga dipersatukan, gitu kan ya. Dan ini ternyata menjadi sesuatu hal yang
dari awal ini sudah menjadi suatu hal yang bisa kita contoh ya sebenarnya. Namun gini, untuk sampai apa namanya proses kan nggak ujuk-ujuk, setelah itu tuh kan sudah mengenal, sudah dapat informasi, sudah tertarik, sudah menambah keyakinannya dengan diutusnya Mas Saurah dengan kabar-kabar yang sangat luar, itu kan menambah keyakinan gitu kan. Nah, apalagi sih proses setelah itu sampai akhirnya ada prosesnya menikah itu kan? Ada nggak proses yang mengiringi sampai akhirnya menikah itu? Ada Mbak Inong. Jadi setelah setelah Bunda Khadijah merasa menemukan orang yang cocok dengan perasaan yang gimana ya, bergemuruh, senang ya. Kemudian beliau menceritakan kepada sahabatnya, sahabat dekatnya. Senang ya, bahagia gitu ya. Gimana sih kalau orang menemukan sesuatu itu rasanya kan, pengen dibagi gitu betul, ya. pengen cepet-cepet disampaikan. Beliau menyampaikan bercerita kepada sahabatnya, yaitu Nafisa binti Munyah, betul. Nah, beliau menceritakan bahwa saya menemukan orang yang selama ini saya cari. Nah, sahabatnya dengan antusias, siapa? Nah, beliau menjawab Muhammad bin Abdullah. Kemudian Nafisa tidak kalah bergembiranya. Kenapa? Karena beliau mengenal sosok Rasulullah. Jadi senang juga dengarnya ya. Tanpa menunda waktu, maksudnya tanpa berlama-lama lagi, Nafisa segera menemui Rasulullah dengan perasaan yang juga ikut senang, ikut bahagia gitu kan, karena tahu nih sahabatnya yang mulia, Rasulullah yang mulia, gembira Nafisa gitu. Terbayang ya suasananya Kebayang ya. kita ngebayangin gimana gitu ya. Subhanallah. Nafisa segera menemui Rasulullah, kemudian bertanya, kurang lebih percakapannya seperti ini. Saya dengan bahasa saya sendiri ya. Ya boleh. Muhammad, apa yang membuatmu menunda untuk menikah? Rasulullah menjawab, saya tidak mempunyai harta dan bekal yang cukup untuk menikah. Nah, Nafisa langsung pas ini. Bagaimana jika ada seorang wanita yang tidak mempermasalahkan kekuranganmu masalah harta, kemudian dia ternyata cantik, dia dermawan, dia terhormat, dia bangsawan, bagaimana, apakah kamu mau menikahinya? Rasulullah tipe orang yang tidak basa-basi ya. Kalau kita kan masa emang ada. Nggak, beliau menjawabnya langsung, siapa dia? Kemudian Nafisa menjawab, Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Ya Allah. Mendengar kata itu Rasulullah mungkin ada juga rasa kekaguman. Betul, kekaguman. Beliau langsung, karena tercermin dari jawabannya Rasulullah, seandainya dia benar-benar menawarkan itu, maka aku akan menerimanya. Masya Allah, sekali bersambut ya. Bahagianya yang paling bahagia kayaknya Nafisa nih. Betul. Mak comblangnya ya katanya gitu. Betul, mak comblangnya ini. Mak comblangnya gimana nahan rasanya itu ya. Rasulullah kan, tapi kemudian Rasulullah bilang gini, lalu bagaimana caranya? Gimana caranya? Nafisa dengan memendam rasa senangnya, serahkan kepadaku. Masya Allah, serahkan padaku. Serahkan Aku yang padaku. urus itu selanjutnya ya. Iya. Yang penting kau jawabannya saja. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Semangat ya Nafisa untuk ini ya. Betul, Ikut merasakan semangatnya nggak memberi Masya Allah, saya juga merasakan, membayangkan ya, betapa senangnya. Nah, setelah itu Nafisa langsung bergegas menemui Bunda Khadijah untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan kepada Rasulullah, jawaban Rasulullah. Dengan perasaan yang berhasil, bahagia. Menyampaikan berita gembira ya sukses buat nih, Bunda. sukses gitu. Rasulullah juga demikian, Mbak Inong. Jadi beliau tuh langsung menemui paman-pamannya, mengutarakan niatnya untuk minta bantuan paman-pamannya hadir kepada keluarga Bunda Khadijah untuk meminangnya. Maka diundanglah paman-paman beliau, yaitu Hamzah dan Abu Thalib ya, untuk menemui paman dari Bunda Khadijah, yaitu Amr bin Sa'ad. Asad. Maaf, Pak Amr bin Asad. Ya, mirip-mirip. Iya. Lalu kemudian mereka pun tidak lupa sekalian membawa mahar ya saat itu. Ya. Jadi melamar nih.
melamar sekaligus ini ya melangsungkan pernikahan. Masya Allah. Seperti Nggak itu. menunda-nunda lama, Iya. Masya Allah. Saat itu ya yang paling berkesan adalah pidato dari pamannya. Biasalah Dari ya, pamannya ada. ya. Kalau Lebih bahasa terkenal sekarang itu dengan apa, Bu Puri? pidatonya. Jatuhnya tuh. Maksud dan tujuan. Ternyata ini Iya, ada juga ya, di Masya Allah. sekarang ini. Ya, itu dari paman beliau ya, dari Abu Thalib yang menyatakan bahwa Muhammad bin Abdullah keponakanku ini kalau dibandingkan dengan laki-laki lain manapun, beliau ini pasti unggul daripada yang lain. Dari segi kecerdasan, akhlaknya, dari segi amanahnya, kehebatannya semuanya unggul. Namun Muhammad ini atau Rasulullah ini tidak cukup punya harta. Ya, kemudian Abu Thalib pun menjelaskan harta itu kan sesuatu yang mudah sirna, sesuatu yang bisa dikembalikan kepada pemiliknya, sesuatu yang gampang hilang ya. Jadi Muhammad ini Rasulullah adalah orang yang kalian sudah tahulah latar belakang keluarganya. Oleh karena itu dia berniat meminang Bunda Khadijah dengan membawa 20 ekor unta sebagai maharnya, walaupun itu adalah hartaku kata pamannya. Iya, meminjam dari hartaku kata pamannya. Dan Rasulullah akan mengembalikan sesuai kemampuannya, cepat atau lambat. Berarti boleh ya nyicil ya. Iya, seperti itu ya, diutarakan apa adanya. Jadi Karena Abu Thalib sebagai pamannya ini ia juga menyatakan kehebatan ya dari karakter keponakannya ini Muhammad, tetapi juga menyatakan apa adanya. Jadi kemudian penutup dari pidato dari Abu Thalib ini, demi Allah maka terimalah pinangan Rasulullah kepada Bunda Khadijah ini, karena pada suatu saat Rasulullah akan akan mempunyai kedudukan yang tinggi di masa yang akan datang, kedudukan yang agung, peran yang besar di masa yang akan datang. Masya Allah. Seperti Ini itu. pidatonya itu kebayang disampaikan seorang paman yang dekat dengan beliau, yang tahu karakter beliau, sambil Sejak dengan bangganya kecil, menyampaikan kebaikan-kebaikan dari Muhammad Rasulullah SAW ya. Dan ternyata ini mewakili apa yang diinginkan oleh Bunda Khadijah. Betul. Kan tadi pidatonya di awal dengan kebaikan-kebaikan karakter-karakter pribadi-pribadi Muhammad Rasulullah SAW yang sangat istimewa, tapi tidak memiliki harta. Kan itu sebenarnya itu yang tidak dicari kan, yang dicari itu yang di depannya tadi itu. Karena pada saat itu ya zaman jahiliyah yang terutama adalah kekayaan, kehormatan. Ini meminang kepada seorang pengusaha sukses yang terhormat, kaya raya, banyak harta. Nah, tetapi memang dikedepankan bukan itu yang dicari oleh Bunda Khadijah, tetapi karakter Muhammad yang seperti inilah jadi yang gayung bersambut, sukses banget nih berarti nih ya, Masya Allah ya. Seperti itu ya. Artinya terjadilah pernikahan setelah itu berarti ya. Betul. Masya Allah, sampai akhirnya bertemulah dua insan mulai ini dalam ikatan pernikahan ya. Dan Masya Allahnya lagi kalau kita lihat itu kan dari pernikahan inilah menjadi sebuah top model. Betul nggak ya? Kita bisa bilang seperti itu jadi ya. contoh Jadi buat contoh, kita. betul. Contoh dari dimulai pertemuannya dengan elegan dan agung, sangat suci ya, terjaga gitu kan ya. Bagaimana juga proses sampai lamarannya ya, sampai akhirnya menikah, itu adalah proses yang memang Allah jaga ya, dan ini menjadi model atau contoh bagi kita nih ya, bahwasannya pernikahan ini adalah pernikahan yang sangat agung, yang itu sangat relevan, bisa kita bisa contoh pada masa kini gitu. Dan Iya, luar disebut biasa top sekali. model ya. Karena Nah, ini memang top model ini. karena memang itu sebuah pernikahan pernikahan dua insan ya, yang agung antara Rasulullah dengan Bunda Al-Amin dan At-Thahirah, dengan Masya Allah, Bunda ya. Khadijah ya, yang terjadi di zaman jahiliyah, tetapi Allah jaga sedemikian rupa segala prosesnya sehingga itu menjadi sebuah uswah atau teladan yang relevan, bisa dipakai hingga hari ini sesuai dengan syariat. Tentunya proses pernikahan itu merujuk pada salah satu model yang ada pada zaman itu, tetapi yang diambil adalah yang sangat bisa
yang terjaga kebaikannya sehingga bisa dipakai Dipakai. hingga sekarang. Betul. Ada juga hikmah-hikmahnya Mbak Inong di dalam Proses tadi kita ya, melihat karena proses. prosesnya itu ya, karena mulai dari cara melamar atau sebelum melamar itu Ibunda Khadijah dalam hal ini kan menentukan lebih dulu ya kriteria suami yang diinginkan, ya. Betul. Menentukan kriteria dulu Iya, ya. menentukan Kita pengennya kriteria. seperti Kalau apa. tadi kalau kriteria Khadijah kan yang bisa mengisi kekosongan Ya, jiwanya. jadi tidak asal gitu Tidak loh. asal. Perempuan menentukan dulu Betul. kriteria. Kemudian pada proses melamarnya itu Rasulullah itu membawa untuk dibawa sebagai hantaran lamaran ya gitu ya, adalah sesuatu yang dibawa sesuai kemampuannya. Ya Tidak memaksakan. meskipun berhutang dan itu dikatakan ya Apa adanya, apa tidak adanya. malu-malu Ya, menyampaikan itu. Iya. Sebaliknya justru ketika Abu Thalib menjadi juru bicaranya ya, beliau mengangkat semua kepribadian baik, kepribadian yang paling berharga dari seorang pengantin, dari calon pengantinnya, betul. kepribadian dan karakternya, bukan harta dan kekayaannya. Sehingga yang harta tadi itu karena diangkat kemuliaan pribadinya Rasulullah sebenarnya sudah sepertinya sudah tergeserkan, ya, nggak ada apa-apanya tidak gitu ada ketimbang apa-apanya. tadi yang sangat mulia, dan yang itu dicari oleh Bunda Khadijah. Betul. Dan kalau saya ambil lagi satu poin yang memang harus jadi teladan sampai dengan hari ini adalah pernikahan beliau mereka berdua ya, dua insan itu adalah pernikahan yang saling melengkapi. Mereka mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk mengisi kekurangan, bukan kelebihannya yang ditonjolkan, tetapi kekurangannya untuk bisa saling mengisi. Nah, itu insya Allah akan menguatkan sebuah pernikahan. Masya Allah, itu yang menjadi model ya yang Ya, hari ini bisa yang harus hari ini kita harus jangan cari kemana-mana Bu Puri. Ya, Ini sudah contoh yang cocok, paripurna, yang paling Insya Allah ideal. Insya Allah kita akan sukses ketika kita mengikuti contoh yang sudah paripurna, yang sudah dijamin masuk surga ini. dijaga Insya Allah, oleh dijaga Allah ya. Allah. Masya Allah. Sampai hari kan pernikahan ini adalah pernikahan yang tadi ya menjadi model yang bisa kita tiru, baik yang mau menikah dengan proses-prosesnya tadi, juga yang dapat mendukung perkembangan betul. dakwah Yang- Rasulullah. yang mana tadi ya dari pernikahan tersebut adalah sebenarnya intinya gitu ya, kalau saya melihat itu adalah bagaimana rumah tangga ini bisa sampai bermanfaat. Kalau kita lihat Rasulullah dengan Bunda Khadijah adalah bagaimana pernikahan Bunda Khadijah ini bisa sampai mendukung dakwah beliau. mensupport Iya. dakwah Rasulullah Iya. SAW kelak ketika beliau menjadi nabi. Iya, Nah, ini kan betul. sangat sungguh mulia ya, ibarat kata bukan hanya sekedar berumah tangga, tetapi ada tujuan yang lebih besar, Betul, tujuan betul. yang lebih mulia, bagaimana rumah tangga ini dibawa untuk sampai bisa bermanfaat untuk kalau Rasulullah tuh bisa sampai Bunda Khadijah itu mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Iya. Itu kan banyak pernyataan-pernyataan dan Bunda Khadijah ya. banyak juga didukung oleh sikap-sikap Nah, dan sikap-sikap betul, karakter betul, Bunda Khadijah itu sendiri. Betul. Pertama, Bunda Khadijah itu mempunyai sikap yang betul-betul membuat Rasulullah itu selalu merasa tenang. Dan selain itu juga membuat suasana yang nyaman ketika beliau itu kelelahan. Dan juga Bunda Khadijah selalu mengingatkan sikap-sikap baik Rasulullah itu begitu banyaknya yang tidak perlu dikhawatirkan bahwa Allah akan menghinakan beliau itu. Iya, betul. Bahkan Bunda Khadijah termasuk orang yang tidak mengingkari kejujuran Rasulullah, dalam arti ketika beliau mengatakan bahwa saya diutus menjadi seorang nabi, maka beliau adalah orang yang pertama kali mempercayainya ya. Ketika yang lain tidak mempercayai, beliau adalah yang pertama masuk Islam. Itu salah satu peran Bunda Khadijah yang menguatkan Rasulullah. Setelah nanti Rasulullah menjadi nabi ya, itu adalah perkataan-perkataannya dan sikap-sikapnya Bunda Khadijah. Dan janjinya juga beliau itu bertekad ya untuk terus mendampingi Rasulullah dengan segala rintangan yang berat, sama-sama dalam kesusahan, bersedia menyumbangkan hartanya. ya mengorbankan hartanya. Makanya patut ya
Bunda Khadijah itu menjadi satu-satunya yang ada di hati yang Rasul. tidak Tidak tergantikan, tergantikan. betul. Iya. Tercermin dari kisah Aisyah ya, yang cemburu. Memang Allah tidak bisa menggantikanmu dengan istri-istri yang lain. Ada Kata aku Rasulullah gitu, tidak. Kata Rasulullah, Allah tidak menggantikan Khadijah dengan yang lain. Masya Allah, begitu Kayaknya luar kita biasanya. sebuah impian ya, seorang istri itu kayaknya nggak tergantikan di Masya hati suaminya. Allah. Masya Allah. Ya, Masya begitulah Allah, Masya peran Bunda Khadijah ya, mendampingi Rasulullah dengan segala kebaikan dan penjagaannya dari sejak mulai mengenalnya, prosesi pernikahannya, sampai pengorbanannya ketika sudah menjadi istri, sampai beliau wafat. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, Allah ya Karim. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwasannya pernikahan yang terjadi antara Bunda Khadijah dengan Rasulullah adalah pernikahan yang Yang agung, yang agung, yang mulia, yang apa namanya ya, terjaga. Sempurna. Kebayang nggak sih ya, subhanallah ya, rasanya itu bagaimana rumah tangga beliau ada rumah tangga tadi bukan hanya saling mengasihi, mencintai, tapi juga saling mendukung. Ya, tapi mendukung sampai bisa mendukung kelak Rasulullah SAW itu menjadi nabi dengan segala perjuangan Rasulullah SAW nanti. Khadijah, Bunda Khadijah tetap berada di samping mendukung Sampai akhir sampai hayat. akhir hayatnya. Maka patutlah ya kalau begitu Bunda Khadijah itu selalu ada di hati Rasulullah, Tidak bahkan tergantikan. ketika Khadijah sudah tertutup oleh tanah. Masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya. Amin. Masya Amin. Allah, barakallah fi. Insya Allah. Ya, Masya Allah, terima kasih Bu Puri. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama, Mbak Mila Mbak atas Ino. kehadirannya. Ditunggu lagi nanti jadi tembrolnya. Insya Insya Allah. Ya. Sehat-sehat semuanya. Amin insyaallah. Baik pemirsa, demikian episode Basirah episode 13 kali ini. Yang belum subscribe silahkan langsung di subscribe ya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, dan berikan manfaat sebanyak-banyaknya dari program Basirah ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.